Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kesempatan seperti ini sulit sekali bisa jumpa 8 cucu bersama suaminya atau istrinya. Ingin secara singkat, sederhana saja, dengan harapan mudah-mudahan ini bukan yang terakhir saya jumpa. Amin. Saya ingin biar omongan saya itu ada dasarnya. Maka siapa yang saya tugaskan baca surat ke-113. Oh, kamu baca coba. Kamu semua sudah apa? Tapi saya ingin tekankan dan biar mengesankan. 113. Ya sudah kamu baca. Tiap ayat diterjemahkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, yaitu fajar. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Shadaqallahul azim. Nah, kamu siapa? Tapi ingin saya tekankan, itu petunjuk Al-Quran, dalil mutakib, petunjuk bagi orang yang takwa. Yang diyakini ratusan juta manusia di dunia. Memang yang kafir, yang ingkar, yang tidak percaya lebih banyak. Biar. Ya. Itu tadi intinya, Allah memang menciptakan pagi, fajar, dan malam, serta di situ ada kejahatan, keburukan, antara lain hati-hati, ya, hendaknya hati-hati. Tiap malam gelap gulita itu ada kejahatan, pagi, siang pun ada kejahatan. Hendaknya kita lindung ya. Satu yang jelas saja tadi disebutkan, ada zamannya atau dukun atau peniup kejahatan, itu kan misalnya KP sudah ikut saja itu kejahatan gitu-gitu itu. Hipnotis. Dihipnotis. Itu hendaknya kita berlindung dengan ayat ini. Hati-hati. 2, yaitu nafasati wa hasidin hasad. Orang-orang yang suka menghasut, hasad, dengki. Siapa mereka? Mereka itu ialah orang yang tidak suka melihat orang lain beruntung, orang lain sukses. Tidak senang. Itu dengki, itu jahat itu. Jadi melihat orang lain mendapat rezeki banyak atau pangkat, atau jabatan, atau apa saja yang sifatnya baik, dia tidak suka itu. Jadi melihat orang itu maunya dia yang lebih gitu. Itu dengki itu. Hindari ya, jangan punya perasaan gitu. Hasad, dengki. Apa dengki? Dengki rasa tidak suka melihat orang lain sukses, orang lain baik. Jadi kalau saudaranya sukses, mendapat pahala apa, mendapat harta benda apa saja, hendaknya kita bersyukur dengan harapan mudah-mudahan aku seperti itu. Hendaknya dia jangan mendapat itu ya, sudah jelas. Nah, ini dasar saya bicara dengan maksud supaya kamu, cucuku nanti lebih sukses dari angkatan saya. Kamu memang sudah lebih baik. Ya, dari banyak hal, kamu lebih sukses, lebih baik daripada angkat saya dulu. Antara lain yang jelas ya. Kamu sekolah, kuliah dibiayai oleh orang tuamu.
mampu. Saya tidak mampu, orang tua saya. Saya dibiayai oleh negara saya ini. Disekolahkan dan dikuliahkan dengan biaya negara. Jadi baik kalau kamu tahu, oh kakekku gitu, saya kakekmu. Keluar SD, itu sudah masuk asrama saya. 6 tahun, Kediri 4 tahun, Malang 2 tahun. Habis itu tugas belajar di IAIN 3 tahun. Jadi disekolahkan negara itu 9 tahun saya. Hendaknya kamu bersyukur, kamu lebih baik dalam banyak bidang, kamu lebih tahu. Saya tanya, misalnya, seluk-beluk tentang HP, tentang laptop, itu selagi saya masih pensiun saja, belum punya itu. Kamu masih di SMP, sudah pegang itu. Yang kita hadapi, itu pasti punya kelebihan dan kekurangan dibanding dengan diri saya, diri kita. Jangan merasa serba lebih, dirinya orang lain kalah. Itu. Jangankan orang-orang begini, anak saja punya kelebihan. Ya, ingat itu. Nah, di sini saya juga punya kelebihan yang kamu kira-kira tidak bisa nandingi. Punya apa? Usia. Usia saya sekarang sudah menjelang 90, 89 kurang lebih. Saudara-saudara saya, tetangga, kawan-kawan, kawan kampung maupun kawan jumlahnya ratusan itu, ratusan. Tinggal satu yang lebih tua dari saya, yaitu Pak Muhadi, usianya 93 tahun katanya. Memang saya ini ya semakin tua semakin lemah, bukan saja tulang punggung jasmani, tapi juga saraf-saraf otak, indera-indera ini menurun. Dan semua nanti akan alami itu. Ya. Oleh karena itu saya ingatkan, berdasarkan Quran, omongan saya meloncat sana kemari karena daya pikir saya memang sudah menurun. Ya. Saya dulu ketika masih kurang lebih 50 tahun, ada sukses mudah, kamu nanti lebih dari itu. Apa saya? Di SD, saya disuruh, bukan disuruh, saya gambar foto itu, oleh kepala sekolah dipasang di dinding. Itu artinya kan prestasi anak SD. Nah, gitu-gitu. Ketika saya sekolah, itu tadi dibiayai negara, saya kuliah, ya, saya pamerkan, saya syukur. La in syakartum lazidannakum. Apabila kamu bersyukur, aku enggak. Wa in kafartum, apabila kamu kufur, ingkari, inna Allah bila syadid. Adabku amat pedih. Jadi kalau saya memamerkan itu kan saya bersyukur nih. Dengan harapan mudah-mudahan juga aku ingin seperti kakek, lebih dari itu. Saya, jika saya nanti tidak ada. Itu harapan saya. Ketika saya kuliah di IAIN, Tulung Agung, versi ringkasnya, ketika ujian terakhir, mahasiswanya kira-kira 200, kurang lebih. Gedungnya Cina, dia menurut pergolakan PK itu. Itu di gedung saya yang bisa nampung 200, ujiannya. Ujiannya ada kurang lebih saya berapa? 11 mata kuliah. Gitu. Saya duduk di tengah, dibagi soal bahan-bahan ujian itu, materi ujian itu. Saya dibagi itu 200 lebih, saya di tengah. Selagi sana baru menerima itu, saya sudah selesai. Karena saya belajarnya itu malam jam 9 malam sampai menjelang pagi. Itu belajar saya. Jadi ketika baru diterima tes ujian itu, saya sudah selesai. Heran ketika saya kumpulkan, saya tinggalkan, masih belum selesai. Alhamdulillah,
kamu cucunya bangga, harapan saya lebih dari saya. Yang lulus mutlak tidak akhir dari mata pelajaran kuliah sebelah itu, cuma satu yang lulus, saya sendiri. Itu ketika kuliah ya. Nah, ini saya ceritakan, memang saya ingin cucu saya lebih dari saya. Terus saya habis itu ya mencapai 4 prestasi, 3 apa 4 ya? 4 prestasi tingkat Jawa Timur, khusus ujian tes lomba guru agama, Departemen Agama diadakan se-Jawa Timur. Tiap-tiap kabupaten atau kota mencalonkan satu. Dari Tulungagung saya yang dicalonkan. Dari Tulungagung bersaing kota-kota di Jawa Timur dan Madura. Itu khusus guru agama. Jadi ujiannya suruh baca Quran, terjemahkan, dan khusus agama. Saya nomor 1 itu. Kalau tidak salah, mamamu, Mita, Beda, Dias, Siska, itu menyaksikan ketika saya menerima trofi itu. Nah, itu 1 ya. 2, tahun berikutnya, itu ada lagi lomba antar guru umum. Jadi Dikbud, bukan Departemen Agama. Jadi tidak ada guru agama, jadi guru umum bisa apa saja. Aku dicalonkan lagi oleh Tulungagung. Apa hasilnya? Lagi nomor 1 saya, se-Jawa Timur. Nah, ya. Terus ketika saya dicalonkan di nasional di Jakarta, saya tidak dapat nomor. Yang nomor yang dapat ya dari Irian, dari Kalimantan, dan dari Sumatera gitu. Biar saya bersyukur. Jadi saya dari Provinsi Jawa Timur tadi 2 ya. 1 lagi, lomba antar masjid se-Jawa Timur yang dinilai ya proses pembuatannya, kegiatannya. Nah, saya sebagai ketua pembangunan masjid di SMA Negeri 1, mulanya gede, bukan dinding, kelas. Saya jadi ketua panitia, rubah jadi masjid tingkat yang minta sumbangan antara lain dari Pabrik Rejo Kendung. Ketika dilombakan se-Jawa Timur, itu nomor 1. Ada trofinya tapi nggak tahu sekarang di mana. Kalau dokumennya saya simpan, ya dokumen-dokumen bukti-bukti saya ini ngomong bohong atau ada. Nomor 1 lagi. Tadi saya pamerkan. 1 lagi ya, rada aneh. Lomba ngomentari BBC, radio Inggris. Ada radio Inggris itu. Bayangkan seluruh Indonesia, siapa saja boleh ikut. Ngomentari, kritik, saran, dan lain-lain. Saya ikut, nomor 2 saya. Itu masalah gitu-gitu itu bisa menunjang penilaian pemilihan guru teladan. Di samping saya bicara di beberapa tempat. Ini saya pamerkan supaya kamu ada dorongan semangat untuk itu ya. Ini jam berapa? Nanti kelamaan. Jam 4:30. Masih ada bentar lagi ya. Pamerkan lagi ya. Gini, saya mungkin kamu ya. Baru saja saya di Mama, tampaknya saya masih dalam bulan ini melihat video ada tokoh yang punya pengikut banyak, yang berpaham, bertuhan, beragama, mengatakan beragama, tapi tidak ada salat, pahami,
tidak punya tempat ibadat, masjid atau gereja. Mungkin kamu ada yang melihat, saya lihat. Berarti paham ini memang mirip kalau PKI dulu komunis, itu memang bertentangan dengan dasar negara dilarang. Komunis kan antes, tidak bertuhan, tidak Tuhan, ateis. Tapi paham ini bertuhan, beragama katanya, tapi tidak punya tempat ibadat dan tidak ada kewajiban salat. Ada paham ini, ada pengikutnya, banyak tentunya. Sebab kegiatannya cuman kegiatan sosial, bagi-bagi makanan, bagi-bagi, ya pokoknya keuangan. Bagi mereka yang melarat, yang sulit, kan banyak mengikuti ini. Hati-hati kamu ya, seperti begini ini, baru. Ya saya pikir ini ya memang ada saja. Jangan mengaku bertuhan, beragama, tidak ada masjid, tidak ada gereja, macam gereja itu, tidak ada salat. Jangan ada saja pengikutnya. Senang mereka. Ya, kamu hati-hati pengaruh begini ini. Hati-hati ya. Untuk ini saya tampilkan, masih ada waktu sebentar lagi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya, barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Itu artinya. Mari saya tunjukkan. Kenal dirimu, kenali diriku. Aku dulu dari setitik sperma temu dengan sel telur yang kecil banget, tidak tampak oleh mata, ya. Jadi dengan mikroskop sekecil itu loh, tak tampak oleh mata, hanya merupakan dondir gitu. Satu sel telur bertemu sperma, kurang lebih 9 bulan kandungan, loh kok jadi bayi. Bayangkan, ada tubuh, ada indera, bagaimana ada otak, saraf. Bayangkan, ini koyong ini. Pikir nyanda, tidak nyanda itu. Demikian pula kalau dibayangkan semut, lebih kecil lagi kan, bisa bertelur, bisa beranak, lebih kecil. Jadi kalau kita dulu begitu kenal, terus jadi begini, punya perasaan. Tapi jangan tidak setahu. Memang asal kata fakarun, apa kamu tidak berpikir? Apa tak kilun? Apa kamu tidak berakal? Apa tata baru? Apa kamu tidak memperhatikan kejadian semua ini? Ya, artinya itu kita suruh berpikir dan kita diberi kemampuan berpikir. Tapi justru berpikir berakal itu sadar tahu. Tidak mungkin manusia itu membuat roh. Itu ditegaskan oleh Al-Quran. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh. Kul, katakan, ar-ruhu min amri rabbi. Roh itu urusan Tuhan. Wa ma'utitu min ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu kecuali dikit. Sudah ditegaskan oleh agama kita, Quran. Oleh karena tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikir tentang ciptaan Allah. Wa tafakkaru fi khalqillah. Wa tafakkaru fi dzatillah. Jangan berpikir yang zat Allah, tidak mampu. Itu harus pasrah. Islam itu artinya berserah diri, selamat. Tangga, arti selamat. Baca itu ya. Apa ada yang tanya atau ingin bicara, boleh. Nah, ingin mengungkapkan pendapat, tanya pengalamannya apa, kesulitannya apa, gitu ya. Apa ada yang ingin tanya, apa, mengungkapkan perasaan, boleh. Ya, ada waktu 1/2 jam. Saya janjikan sebentar. Ternyata alhamdulillah bisa berhasil. Wah, Jan, kamu tahu rasa saya tiap hari saya tuh ingat mati loh. Apalagi
baru meletakkan sesuatu yang lupa di mana letak saya barang, letakkan ini di suatu tempat gitu, di mana kacamata kayak apa barang itu lupa. Jadi alhamdulillah masih bisa bicara. Kalau saya, gangguan saya mata kiri saya ini sudah dioperasi dan sekarang sudah tidak bisa berfungsi ini. Tinggal mata kanan pun sudah meredup kira-kira ya 80% lah. Tapi saya masih bisa melihat tinju, sepak bola, itu masih bisa. Hanya itu yang saya lihat. Tapi kadang-kadang TikTok itu ya tahu. Ya seperti tahu jumlah seperti tadi saya ceritakan. Hati-hati ya kamu ya, pengaruhnya banyak loh kanan kirimu. Ada yang banyak juga. Bukan bertanya Bapak, mau menyampaikan aja. Mau menyampaikan makasih banyak Bapak setiap tahunnya selalu rutin ngasih nasihat ke kita, ngasih petunjuk dan arahan tentang apapun itu, baik tentang cara menghadapi masalah di dunia, terus juga udah berbagi pengalaman Bapak jadinya kita juga bisa refleksi diri dan juga bisa mengembangkan diri selanjutnya. Terus juga terima kasih banyak juga Bapak itu dengan segala keterbatasannya selalu berusaha untuk mengumpulkan kita dan memberi saran-saran kehidupan yang begitu berharga. Ini siapa sih? Debbie ya. Semua arah yang Bapak berikan itu sangat berarti bagi kita semua dan juga akan berguna untuk kedepannya. Alhamdulillah. Ada lain? Ada yang lain baik itu saya terima dan mudah-mudahan juga punya kesan yang saya harapkan. Jadi jangan merasa dewasa, sudah bekerja, segalanya masih diajari. Jangannya itu dengki itu. Dan kita berlindung dari orang-orang yang begitu. Malah kalau lihat temannya nanti saudaranya sukses, syukur nanti mungkin akan menolong keluarga anak saya. Mudah-mudahan anak cucumu nanti. Oh iya ya, lupa saya. Masalah, oh ya lupa loh. Nanti kalau gitu baca video saya nomor 415. Intinya hati-hati ya. Walaupun ayah ibumu kafir, syirik, musyrik, itu kan dosa besar. Dosa besar itu kafir, musyrik pula. Tapi Quran mewajibkan anak jadi sahabat. Wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Jadilah sahabat. Kita mesti ngomongnya dorong sih. Nah, kalau yang penting itu malah lupa. Jadi Quran menegaskan ayah ibumu, ibu ayahmu, terutama ibu ya, jahat, kafir, musyrik, dosa besar, itu urusan dia dengan Tuhan. Kewajibanmu jadi sahabat yang penyayang. Wasahib umma, jadi sahabat keduanya di dunia. Nanti di akhirat urusan diri-diri. Ma'ruf baik ya. Jadi jangan membentak. Wala taqullah ma'ufin. Jangan jangan.
Itu larangan dalam Quran terhadap ayah ibu. Jangan ya. Atau menyakiti. Oleh karena itu, lihat itu. Ada Saifuddin Ibrahim, ada seorang Sumatera, apa orang Timur Tengah ke itu sekitar Lombok. Itu Saifuddin Ibrahim itu orang Islam, ya, orang Islam murtad masuk ke Kristen, jadi pendeta pakai jas celana, ngolok-ngolok Islam, ya, memusuhi Islam. Anaknya laki-laki dia itu ada di pondok pesantren. Ternyata saya lihat di video itu anaknya dua itu baik sekali dengan bapaknya itu. Walaupun beda agama, walaupun dia memusuhi Islam, tapi anaknya tetap jadi sahabatnya. Karena di pondok pesantren kan tahu ini perintah Quran. Perintah Quran. Jadi ayah ibu, saya tidak berani nyebut nama orang ya. Hanya itu yang tidak baik dengan ibu bapaknya. Itu laku hidupnya tidak baik. Jadi berbuat baiklah terhadap ayah ibu. Ya, ayah ibu jangan membentak, jangan menyakiti hatinya, sayangilah, jadilah sahabat ibumu, bapakmu. Tapi termasuk sahabat orang tuamu. Orang-orang yang baik dengan bapak ibu ya disikapi baik. Apalagi kakek neneknya yang mengasuh ayah ibumu. Ini Quran ini. Quran ditantang oleh Quran. Apabila kamu ragu-ragu, buatlah seperti Al-Quran. Nah sekarang ini satu saja ya. Cari apa ada yang bisa menandingi Al-Fatihah yang tiap detik ini dibaca oleh manusia di dunia. Terus, karena tiap saat berdiri kan baca Al-Fatihah. Bismillah sampai maut ini. Tiap saat. Padahal peredaran matahari ini terus datang duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Selalu ada seorang salat di dunia ini. Mesti baca Al-Fatihah. Tiap berdiri kan baca Al-Fatihah. Ada karya di dunia ini. Apa? Nyanyian kayak apa? Puisi, apa karang yang bisa menandingi Al-Fatihah. Tidak ada. Ini saya tuangkan di dalam video saya. Oleh karena itu kamu ya ikutlah baca video saya yang mudah-mudahan ini nanti bisa diatur supaya baik dan jadi kenang-kenangan, bukan kenang-kenangan terakhir, bukan. Terima kasih kamu nyambut gitu tadi. Ada lain ingin mengungkapkan pertanyaan, walaupun pertanyaan tidak selalu mungkin bisa saya jawab. Harus buka bukunya. Kalau saya ditanya soal berapa ini, saya buka buku itu tidak apa. Bisa saya, ada bukunya. Kamu baca Quran, ini surat berapa, ayat berapa, bisa. Tapi buka. Oh, di sini loh, surat ini, ayat ini. Itu. Ada itu. Kalau hadis memang terlalu tebal. Saya sendiri belum semua saya baca. Saya juga banyak kekurangan. Sudah sekian saja kalau gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Alhamdulillah, selamat saya bisa nyampaikan
unek-unek saya walaupun waktunya memang ya terbatas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya Bapak. Ya, ya. Ya, Makasih ya Bapak. ya, ya. Waduh, Debbie. happy. Kan. Oh, Kasih ya Pak. ya, ya. Assalamualaikum. Bella. Telang. Ya, ya. Makasih ya Pak. Kasih ya Pak. Hmm.